Oke sahabat semua ya. Nah, jadi ketika kita menanam itu ya, kita berfokus untuk menyuburkan tanaman. Nah, unsur hara yang utama adalah unsur hara makro primer ya. Makanya kita berpusat pada NPK. Padahal selain itu juga diperlukan namanya unsur hara mikro yang juga diperlukan oleh tanaman walaupun hanya jumlah sedikit. Tetapi itu juga sangat penting untuk tanaman ya. Ya harus disesuaikan dengan kondisi tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Nah, ini kondisi cabai saya ya, Ori 212 ini. Dan saat ini kondisi usia 31 hari setelah tanam. Dan untuk pemupukannya itu 3 kali ya, di usia 10 hari, kemudian 15 hari, 20 hari itu dengan pupuk tambahan kimia. Yang terakhir itu di usia 28 hari itu hanya menggunakan pupuk organik ya. Dan saya tidak memasukkan pupuk kimia karena ada kendala. Kemarin terserang adanya bercak daun ya, busuk daun karena cuaca yang ekstrim. Ini lahan daerah saya itu Sumatera Selatan, jadi suhunya itu termasuk provinsi terpanas di Indonesia ya. Jadi perubahan cuacanya itu sangat ekstrim. Nah, ini salah satu ya akibat dari bercak daun yang sekarang sudah sembuh lah. Video-videonya sudah ada ya, nanti tak cantumkan di deskripsi. Nah, dan sekarang ini lur ya kawan, ada serangan keriting daun. Kemarin fokus untuk mengatasi bercak daun ya. Nah, ini malah penyakit barunya hama ya, keriting daun. Dan selama ini untuk insektisida kutu-kutuan saya belum pernah merolling. Nah, ini akibat dari tungau. Jadi insektisida yang saya gunakan sejauh ini belum saya mixing atau campur, tapi saya gunakan sistem rotasi ya, putaran. Yang pertama itu bahan aktif fipronil, yang kedua nitanpiram, yang ketiga itu iridaben. Dan mungkin nanti kalau sesuai kondisi ya, kalau seumpamanya sudah agak bandel, baru nanti mungkin kita lakukan dengan mixing atau pencampuran insektisida ya. Karena lahan kita ini lahan endemik bekas cabai, saya tanam cabai lagi. Dan untuk kali ini saya akan melakukan penyepraian yang kesekian kalinya ya, dengan insektisida dan nutrisi daun. Namun sebelumnya mohon dukungannya ya kawan, tombol like dan juga subscribe. Nah, ini ya untuk penyepraian kali ini hanya menggunakan insektisida dan nutrisi daun tambahan perekat. Jadi kalau saya itu penyepraian itu jangan terlalu banyak campuran unsur ya, misalnya insektisida, pupuk daun, fungisida. Nah, kalau fungisida saya hanya lebih memilih sendiri ya, mungkin tambahan kalsium itu bisa untuk fungisidanya ya, supaya daya kerjanya itu lebih efektif ya, tidak terlalu banyak melemahkan daya kerja dari pestisida, apalagi kalau untuk pengobatan. Nah, ini ya, yang pertama itu unsur mikro daun ya. Jadi unsur hara mikro ini saya gunakan merek dagang Java Green. Banyak ya yang lain merek dagang unsur hara mikro, ada Microvitoplex dan lain-lain macam. Jadi namanya unsur hara mikro ini unsur hara yang dibutuhkan tanaman tapi dalam jumlah sedikit ya, beda dengan unsur hara makro yang dibutuhkan lebih banyak ya, nitrogen, fosfat, kalium. Ada juga yang unsur hara makro sekunder, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, ini ya. Nah, makanya untuk unsur hara mikro itu saya gunakan penyepraian ya, lewat penyepraian melalui daun. Nah, di sini yang terkandung ada zinc ya, mangan, boron, lengkap ya.
Ada juga tambahan unsur hara makro sekundernya, sulfur, magnesium, tapi tanpa ada unsur NPK. Karena apa? Ini kemarin karena kondisi cabai kita itu masih pemulihan serangan bercak daun ya, jamur, jadi untuk meminimalisir unsur NPK-nya ya, jadi ini solusinya ya, seperti ini. Jadi tinggalkan dulu unsur NPK. Nah, di sini untuk keterangan ya di kemasan sudah tersedia ya, tinggal dibaca sendirilah. Untuk yang kedua, nah ini juga sama ya. Ini tanpa kandungan NPK juga. Makanya saya pilih. Ada zinc 60%, boron dan kalsium. Jadi tidak ada unsur NPK-nya ya. Nah, karena ya tadi saya katakan ketika cabai ada serangan bercak daun ya, ada serangan bakteri dan jamur yang jelas, itu hentikan dulu pemberian unsur hara makro primernya, terutama nitrogen ya, dan perbanyak unsur hara kalsiumnya. Nah, di situ. Dan ini untuk insektisidanya yang saya gunakan ada merek dagang Cozima ya, yang berbahan aktif fipronil 50 gram per liter. Ini produk dari Pak Tani ya, produk baru. Sama dengan merek dagang pokoknya Regen ya, tidak asing lagi untuk petani semua. Jadi ini insektisida yang daya kerjanya itu sistemik yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, ini review untuk sahabat semuanya, ini nggak ketinggalan saya, karena insektisida ini spektrum luas ternyata di lapangan ya. Jadi belalang, hama belalang, jangkrik, orong-orong ya, hama ulat tanah itu mati ya, meskipun di kemasan ini tidak ada tulisannya. Makanya spray pertama setelah pindah tanam wajib ini lur ya, karena untuk menjaga hama-hama pemakan cabai. Di sini untuk cabai ya tertulis hama trip. Bahan aktif ini dari grup 2B ya. Dan ini yang selanjutnya biasalah perekat. Oke kawan, kita takar ya untuk ukuran dosis Cozima insektisidanya itu 1 mili per liter air. Jangan sampai melebihi dosis ukuran ya, karena sifat bahan aktif fipronil itu panas. Jadi 15 atau 16 mili per tangki. Nah, untuk pencampuran itu usahakan insektisida itu lebih awal ya, dan langsung diaduk terlebih dahulu. Jadi setiap penyemplungan bahan-bahan ini melarutkan setiap bahan itu satu-satu langsung diaduk. Untuk nutrisi mikro daun Java Green 3 sendok makan, bukan dimakan ya, cemplung air dan langsung diaduk. 3 sendok makan kira-kira itu 2 gram ya per liter air. Nah, jadi setiap pemasukan bahan ini langsung diblek-blek ya, biar langsung larut sempurna. Itu ya caranya. Kemudian yang ketiga ini yang cair ya, itu 30 mili, 3 tutupnya ini ya perkiraan. Ini yang kandungannya zinc 60%, kalsium 20% dan boron 20%. Ya, fungsi dari boron nanti untuk membantu fotosintesis dan pembentukan bunga menjadi buah. Dan terakhir ini perekat ya. Nah, jadi penyepraian kali ini nutrisi daun tanpa ada kandungan NPK ya, karena melihat keadaan tanaman cabai yang sudah sangat subur ya, dan kemarin juga mengalami serangan jamur. Jadi hilangkan dulu NPK-nya.
Jadi ya tidak usah ambisi pengen langsung cepet subur ya kawan-kawan. Jadi ya sesuaikan dengan kondisi di lapangan saja, karena setiap SOP itu belum tentu eh, sama ya, bisa diterapkan di setiap daerah. Nah itu yang penting, intinya harus tahu tentang dasar-dasar pada penanaman kita. Bukan maksud menggurui ya, hanya sekedar berbagi. Terima kasih yang sudah menonton dan juga yang sudah mendukung. Saya doakan semoga diberikan kelancaran dan kesehatan.